Iya. Oke. Ini kan memutuskan fokus di dunia pendidikan. Nah, kemudian alasan Firmansyah sendiri memilih dunia pendidikan dibanding meneruskan profesi sebagai kiper itu gimana? Ya, ada pepatah bijak bilang ya, Bang, kalau tututlah ilmu sampai ke negeri Cina, atau dikatakan Rasul dulu bilang utrubul ilmu walau bisin, artinya ilmu itu kan nggak bakal habis ya, sampai ke bawah terus kita sampai tua gitu kan. Jadi saya berpikir kalau saya di olahraga ini kan ada masanya. Oke lah, saya di usia 28 hingga ke 35 itu masa performa penjaga gawang, karena kiper itu ada pepatah juga, semakin tua keladi makin tua makin jadi. Namun demikian dalam hal ini sepak bola belum menjadi sepenuhnya menjadi profesi saya gitu. Jadi saya putuskan, saya selesaikan sekolah dan alhamdulillah sekarang saya sudah memiliki titel sarjana hukum. Nah, dari itu saya pengen kembangkan ilmu hukum saya. Nah, ini kan udah SH nih. Nah, rencana selanjutnya gimana nih? Sekarang ini saya sedang ikut dalam ini ya, LPH gitu, Lembaga Bantuan Hukum. Di sana saya mau magang sementara sambil mempertajam ilmu hukum saya lagi. Setelah itu kalau saya sudah mulai ada tabungan, saya ingin mau ikut legalitas. Legalitas sebagai advokat. Nah, di situ nanti saya mulai mau berkecimpung untuk ya setidaknya membela teman-teman yang di sepak bola ini biasanya gaji terlambat ya. Oke. Oh, berarti ngambil hukum juga ada niat untuk ngebantu teman-teman yang di sepak bola yang kesulitan secara hukum gitu ya. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong nih, kemarin jurusan hukum kan, jadi di sana itu kan ada juga pidana perdata ya. Yang Firmansyah ngambil yang mana nih? Saya lebih ke pidana. Lebih ke pidana. Iya. Alasannya ngambil jurusan pidana dulu apa nih? Alasan saya ya senang aja gitu membela yang benar gitu ya. Untuk dalam hal ini di hukum ini saya lebih berkecimpung, atau saya nggak mau jadi naif ya, atau idealis, namun saya lebih memilih untuk membela yang benar aja lah itu, sesuai dengan pelajaran yang juga dikasih sama orang tua saya gitu ya. Nah, motivasi seorang Firmansyah itu ngambil jurusan hukum awalnya itu gimana sih? Karena melihat memang terlalu banyak yang ibaratnya hukum tumpul ke bawah, kemudian tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Apakah dari dasar itu atau gimana? Itu faktor utama saya. Lalu yang kedua itu sebenarnya awalnya faktor ketidaksengajaan sih. Saya alhamdulillah waktu saya sebelum kuliah ya, saya ketika itu saya main bola ikut orang BIN. Nah, orang BIN itu menawarkan saya untuk kuliah di tempatnya. Alhamdulillah saya dapat beasiswa tanpa masuk uang pangkal, tapi saya tiap semester saya bayar. Beliau menyuruh untuk bayar setiap semester aja. Nah, alhamdulillah di situ saya kuliah juga berjalan lancar. Nah, dari situ saya melihat hukum sekarang ini ya, saya berpikir seperti yang tadi si Abang bilang, lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itulah mengapa saya senang ambil pidana. Nah, kemudian nih, ada nggak sosok yang menginspirasi seorang Firmansyah? Kalau sekarang kan kita tahu masih tumpul ada juga, Hotman Paris ada juga gitu. Nah, kalau di Firmansyah gimana nih? Saya paling senang sama Hotman Paris. Alasannya apa nih? Dia smart, brilian, cerdas. Pokoknya Hotman Paris itu the best deh pokoknya. Ya kalau pakar hukum sekarang sih, pengamat hukum ini yang saya senangi Rocky Gerung. Bang Rocky. Iya, dia sungguh brilian. Ya, tapi kalau untuk seorang advokat saya lebih senang sama Hotman Paris gitu. Berarti impiannya nih di hukum ini, menggeluti hukum, berarti ingin melebihi, ya setidaknya bisa belajar dari senior itulah gitu, dan bisa ingin seperti mereka lah gitu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, tidak menyesal akhirnya memilih menggeluti dunia pendidikan, meninggalkan sepak bola? Tidak menyesal. Justru pendidikan ini yang sebelumnya saya katakan ya, sampai tua ini ilmu itu akan terbawa begitu. Jadi saya tidak menyesal. Dari keluarga dulu gimana? Apakah memang mendukung? Nah, kebetulan saya mencontoh dari kakak saya yang paling besar ya, laki-laki. Beliau sekarang sudah mendapat gelar S2. S2 itu beliau dapat dengan pertama beasiswa, yang kedua juga beasiswa lagi. Nah, kakak saya laki-laki yang kedua
Beliau juga sama lulusan S1, maka saya termotivasi oleh cara mereka di atlet dan di pendidikan. Kakak saya yang pertama itu pernah jadi atlet bola dan jadi atlet basket nasional. Terus kalau di yang kedua juga sama, dia atlet nasional juga basket. Oh, jadi terinspirasi dari mereka nih. Nah, dari atlet tapi pendidikan tidak ditinggalkan, justru diutamain ini. Oke. Terinspirasi sama mereka. Untuk jaga-jaga apabila selesai karir tetap bisa di pendidikan gitu ya. Oke, gitu. luar biasa. Seorang Firmansyah akhirnya memutuskan untuk menggeluti dunia pendidikan. Nah, impian terbesar nih dalam hidup ini jadi advokat yang dikenal di Indonesia atau gimana ya? Ya, sekarang ini saya tidak muluk-muluk ya. Sekarang ini saya ingin mendapatkan legalitas dulu. Setelah itu ya syukur-syukur kalau memang saya nanti bisa menjadi seperti Wan Paris, alhamdulillah. Kalau enggak pun setidaknya saya sudah berusaha untuk membela yang benar, itu aja. Oke. Pelajaran yang juga dikasih sama orang tua saya gitu ya. Nah, motivasi seorang Firmansyah itu ngambil jurusan hukum awalnya itu gimana sih? Karena melihat memang terlalu banyak yang ibaratnya hukum tumpul ke bawah, kemudian tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Apakah dari dasar itu atau gimana? Itu faktor utama saya. Lalu yang kedua itu sebenarnya awalnya faktor ketidaksengajaan sih. Saya alhamdulillah waktu saya sebelum kuliah ya, saya ketika itu saya main bola ikut orang BIN. Nah, orang BIN itu menawarkan saya untuk kuliah di tempatnya. Alhamdulillah saya dapat beasiswa tanpa masuk uang pangkal, tapi saya tiap semester saya bayar. Beliau menyuruh untuk bayar setiap semester aja. Nah, alhamdulillah di situ saya kuliah juga berjalan lancar. Nah, dari situ saya melihat hukum sekarang ini ya, saya berpikir seperti yang tadi si Abang bilang, lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itulah mengapa saya senang ambil pidana. Nah, kemudian nih, ada nggak sosok yang menginspirasi seorang Firmansyah? Kalau sekarang kan kita tahu masih Tumpul ada juga, Wan Paris ada juga gitu. Nah, kalau di Firmansyah gimana nih? Saya paling senang sama Hotman Paris. Alasannya apa nih? Dia smart, brilian, cerdas. Pokoknya Hotman Paris itu the best deh pokoknya. Ya kalau pakar hukum sekarang sih, pengamat hukum ini yang saya senangi Rocky Gerung. Bang Rocky. Iya, dia sungguh brilian. Ya, tapi kalau untuk seorang advokat saya lebih senang sama Hotman Paris gitu. Berarti impiannya nih di hukum ini, menggeluti hukum berarti ingin melebihi, ya setidaknya bisa belajar dari senior itulah gitu, dan bisa ingin seperti mereka lah gitu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, tidak menyesal akhirnya memilih menggeluti dunia pendidikan, meninggalkan sepak bola? Tidak menyesal. Justru pendidikan ini yang sebelumnya saya katakan ya, sampai tua ini ilmu itu akan terbawa begitu. Jadi saya tidak menyesal. Dari keluarga dulu gimana? Apakah memang mendukung? Nah, kebetulan saya mencontoh dari kakak saya yang paling besar ya, laki-laki. Beliau sekarang sudah mendapat gelar S2. S2 itu beliau dapat dengan pertama beasiswa, yang kedua juga beasiswa lagi. Nah, kakak saya laki-laki yang kedua, beliau juga sama lulusan S1, maka saya termotivasi oleh cara mereka di atlet dan di pendidikan. Kakak saya yang pertama itu pernah jadi atlet bola dan jadi atlet basket nasional. Terus sampai tua ini ilmu itu akan terbawa begitu. Jadi saya tidak menyesal. Dari keluarga dulu gimana? Apakah memang mendukung? Nah, kebetulan saya mencontoh dari kakak saya yang paling besar ya, laki-laki. Beliau sekarang sudah mendapat gelar S2. S2 itu beliau dapat dengan pertama beasiswa, yang kedua juga beasiswa lagi. Nah, kakak saya laki-laki yang kedua, beliau juga sama lulusan S1, maka saya termotivasi oleh cara mereka di atlet dan di pendidikan. Kakak saya yang pertama itu pernah jadi atlet bola dan jadi atlet basket nasional. Terus kalau di yang kedua juga sama, dia atlet nasional juga basket. Oh, jadi terinspirasi dari mereka nih. Nah, dari atlet tapi pendidikan tidak ditinggalkan, justru diutamain ini. Oke. Terinspirasi sama mereka. Untuk jaga-jaga apabila selesai karir tetap bisa di pendidikan gitu ya. Oke, luar biasa seorang Firmansyah akhirnya memutuskan untuk menggeluti dunia pendidikan. Nah, impian terbesar nih dalam hidup ini
jadi advokat yang dikenal di Indonesia atau gimana ya? Ya, sekarang ini saya tidak muluk-muluk ya. Sekarang ini saya ingin mendapatkan legalitas dulu. Setelah itu ya syukur-syukur kalau memang saya nanti bisa menjadi seperti Wan Paris, alhamdulillah. Kalau enggak pun setidaknya saya sudah berusaha untuk membela yang benar, itu aja.